Okay. Mommy. All right. Back here, Mommy. Okay, let's go. Mommy, come on here. All right. Daddy, come back here. All right, let's. All right, racing. One. Not yet. All right. You from there. 2, 1, go. Yeah. Hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita mau ke Botanic Garden karena lagi ada konsulat Indonesia dari Darwin lagi ke Alice Springs. Let's go, check it out. Bye. Aduh. Where we going, Hudson? To the swimming pool. Nah, No, we're not going to see the going. wizard. I don't like wizards. No, he's not a very nice one either. All right. What is your clothes? These. Jadi lagi siap-siap. Let's go. Let's go. Sore ini cerah sekali. Summertime. Ini kita lagi di Botanic Garden, baru nyampe. Jadi di sini itu ada cafe namanya Bean Tree. Slowly, daddy is 5 kilometer per hour. 10, daddy. Ya, akhir pekan ya, dimana seharusnya pada berkumpul dengan keluarga untuk menikmati weekend gitu. Perkenalkan, nama saya Bagus, yang tadi sama oleh rekan saya Mbak Sena. Saya baru datang sebenarnya saya udah 6 bulan di sini. 18 April 2024 saya tiba di Darwin. Kemudian saya mulai tugas saya makan dengan Bapak Ulfan Afero. Tapi mohon maaf baru sekarang saya sudah datang ke Spring karena memang sudah rencana cukup lama sebetulnya. Tapi karena beberapa kegiatan dan juga beberapa teman ada yang pindah yang mau pulang, kemudian ada yang tamu, kemudian ada beberapa yang lain lagi sehingga baru sekarang saya bisa berkumpul di sini bertemu Bapak Ibu semua. Kebetulan juga sekalian saya kemarin membawa teman saya itu Pak Valentinus Artialus marah. Enggak marah-marah. Pak ini putra Papua dari Manokwari ya. Dari Manokwari.
Oh, Tapi Manokwari. karena beliau ini tugas di Kemlu, jadi beliau sudah bertugas di beberapa tempat. Penugasan pertama beliau adalah justru di jauh di Indonesia, di Suriname, di Paramaribo, ya. Di sana banyak orang berbahasa Jawa justru. Nah, Pak Walen di sana, ya, ada dikit-dikit ya. Kemudian yang kedua, beliau bertugas di Konsulat RI di Vanimo, di Papua Nugini. Papua Nugini. Ya, baru di sini. Jadi beliau sudah cukup berpengalaman dan beliau sekarang menangani masalah konsuler, protokol, dan pelindungan WNI. Jadi beliau inilah yang akan Can you put in the banyak bag, please? membantu Bapak Ibu, khususnya kalau ada memperpanjang paspor, surat lahir, melepaskan kewarganegaraan, atau legalisasi dokumen-dokumen, ya. Kemudian ada mau menikah nanti, mungkin menikah dengan warga setempat atau menikah warga negara Indonesia. Nah, Pak Valen lah orang-orang pihak yang memiliki berwenang untuk mengurus itu, termasuk kalau misalnya Bapak Ibu punya dispute, ya, masalah, nah, misalnya dengan kerja, kemudian masalah dengan masyarakat di sini, misalnya dalam kaitan dengan masalah kalau punya anak misalnya, ya, hak asuh dan sebagainya. Nah, itu Pak Valen yang akan membantu. Tentu saja itu semua nanti saya juga terlibat, tapi beliau adalah yang di garda depan. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke Darwin, please jangan segan-segan untuk berkunjung ke konsulat. Ketemu Pak Valen di sini juga sih, ada banyak mahasiswa BHP. Ya, saya kira itu adalah salah satu aset juga, karena sangat diapresiasi oleh masyarakat Australia di sini kontribusinya, sehingga saya kira itu jadi satu hal yang kita harus saling berkomunikasi. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman semua punya masalah atau sosok ingin ditanyakan, silahkan kontak Pak Valen, kontak saya, kontak Bu Sena, kontak Bu Hotma. Beliau ini bendaharawan, tapi setelah lagi beliau mau kembali ke Jakarta. Tanggal 2 November akan kembali ke Jakarta. Sudah selesai masa tugasnya. Ya, jadi nanti ada penggantinya, namanya Ibu Dewi, ahli perempuan juga. Kemudian juga nanti bisa bertemu juga Pak Bu Sena. Bu Sena ini adalah rekan kerjanya Pak Valen yang membantu di depan, begitu ya. Kemudian juga ada Pak Kenny itu bagian administrasi. Demikian, jadi kita selalu akan melakukan kunjungan rutin kemari untuk kami bertemu dengan manajer Alice Spring-nya, Matt Patterson. Kemudian kita juga sering bertemu. Tahun lalu malah di sini kita mengadakan acara NTCA, pertemuan dengan pengusaha-pengusaha kettles. Karena Bapak Ibu mungkin kita perlu share informasi bahwa kettles adalah salah satu produk yang dibutuhkan oleh Indonesia sekarang. Sapi, ya, daging sapi, dan akan semakin besar ke depan, termasuk sapi hanya bukan sapi daging, tapi juga sapi perah susu. Kita sedang menggalakkan masyarakat Indonesia, generasi muda kita, untuk mengkonsumsi susu secara lebih banyak supaya menambah gizi. Yang kedua juga masalah pariwisata di sini kita sedang mencoba untuk bangun. Yang ketiga adalah Australia kerjasama di bidang pertambangan. Nah, jadi ini yang sedang kita coba kerjasama. Kalau Bapak Ibu punya informasi mengenai hal ini, don't hesitate to call us. Mungkin ada peluang-peluang. Matt Patterson bilang ke saya, kalau ada teman-teman mahasiswa yang ingin kerja lagi di Alice Spring, more than happy, datang kemari katanya.
kami sangat menghormati, menghargai datangan teman-teman dari Indonesia. Kemudian juga kerjasama di bidang pendidikan. Kemudian kami di Darwin dengan Charles Darwin University mulai kerjasama yang cukup erat ya dalam rangka pengembangan, mengundang mahasiswa kita untuk belajar. Karena selama ini yang kita lihat, yang saya amati ya, mahasiswa Indonesia atau generasi muda Indonesia kalau ingin ke Australia itu pasti orientasinya ke Melbourne, Perth atau Sydney. Belajar di sana. Nggak pernah, saya mau belajar di NT, nggak pernah. Saya belajar kalau ke Jarang ya. Nah sekarang mulai Lu, kita coba gimana, Jess? coba Terus tadi kita banyak? ajak mereka enggak. belajar karena di NT juga Langsung banyak sponsor, bidang-bidang pendidikan yang cukup baik, khususnya Iya kan di sekolah. Charles Darwin ya. Di Charles Darwin. Bisa di bidang hard science, di kemudian Perth. bidang yang sangat difavorit anak-anak kita itu di bakery, 7 tahun. seni makan apa tuh? Cookery. Nah itu sangat banyak peminatnya. Juga di bidang tenaga kesehatan. Jadi ini saya kira suatu hal yang sangat baik Kepepet buat malah ayam-beran. dan tentu saja yang cukup besar nanti mungkin karena Alice Springs cukup jauh ya di Darwin ya, tapi di sini banyak menyimpan potensi-potensi tambang dan kerjasama yang lain. Jadi mungkin ke depan kami dan Pak Dubes di Canberra sedang berusaha untuk membuat suatu kerjasama mutual recognition agreement khususnya antara insinyur Indonesia dan Australia agar bisa saling bekerja. Jadi kalau orang Indonesia mau belajar, mau kerja di Australia nggak perlu lagi tes lagi, sudah ada standarisasi. Wow. Dan tetapi otomatis Australia ke Indonesia juga harus begitu. Iya. Jadi ke depan ini adalah kompetisi kita di bidang sumber daya manusia. Dan saya yakin orang Indonesia tidak kalah. Mereka punya kemampuan. Hanya seringkali kita ini yang tidak mungkin ya beberapa orang kalau takutnya masalah bahasa. Iya. Bahasa Inggris. Kenapa? Karena kebanyakan orang Indonesia ini belajar bahasa Inggris di Indonesia itu belajar British style kan, Oxford. Belajar bahasa Inggris British style, tapi bergaulnya American style, film-film, buku-buku ya. Nah, kemarin dengan kembali lagi Australian style, yang itu lebih different ya dalam bentuk dialek, kemudian istilah-istilahnya, stylenya, slangnya beda. Tapi kalau saya dapat belajar dari teman-teman itu saya perawat ya, perawat kemudian jadi mahasiswa di Darwin, it's not a big deal ya. Artinya sepanjang mereka mingle dan berusaha bekerja bisa juga. It means bahwa ke depan hubungan itu harus kita pelihara, kita bangun dengan baik, dan buat yang sudah berkeluarga dengan warga sini ya tolong baik-baik menjaga hubungan, mentaati hukum yang ada di sini gitu ya. Artinya tolong kalau bapak-bapak ibu-ibu punya informasi Pak ada hukum baru Pak misalnya dalam bidang waris, dalam bidang imigrasi, dalam bidang misalnya izin kerja, tolong kami dibuka karena kadang-kadang kami tidak terupdate masalah. At the same time Pak Valen dan timnya juga akan menginformasikan Bapak dan Ibu mengenai peraturan-peraturan baru tentang ada di Indonesia, misalnya cara mendapatkan visa paspor ya. Kemudian hukum kalau misalnya nanti untuk kerja di sini bagaimana di Indonesia, apakah ada ketentuan dan sebagainya. Jadi ini kita saling bekerja sama dan rest assured bahwa kami sesuai dengan amanah ya dari dulu Ibu Menlu ya, sekarang sudah berubah jadi Bapak Menlu. Tapi intinya adalah sama, bagaimana memperhatikan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya yang ada di tempat perwakilan kita. Dan kebetulan di Northern Territory ini kita punya kondisi masyarakat yang sangat multicultural, sehingga ini suatu aset dan kami berharap Bapak Ibu bisa membantu kita untuk berkomunikasi. Kalau segan lewat ngomong langsung, lewat email boleh, lewat WA juga boleh, atau mau ketemu kalau ke Darwin bertemu kita silakan.
kami akan dengan senang hati untuk membantu dan mendengarkan dan juga mencoba mencari jalan keluar kira-kira apa yang bisa kita kerjakan. Sekarang ini Pak Valen banyak disibukkan oleh nelayan, ya, banyak nelayan kita yang masuk ke daftar. Oh really? Kemudian, tapi itu sebenarnya tidak bisa kita sebut suatu pelanggaran hukum, ya. Itu suatu perjalanan budaya cukup lama, ya. Khususnya di warga Makassar yang sudah ternyata berkunjung ke sini sudah cukup lama, sejak abad 17-16 sebelum orang Eropa datang ke Sayang. Jadi ini ada hubungan sejarah. Hanya sekarang ini karena Go to daddy. ada Daddy deh. aturan-aturan, Daddy deh. mereka Deh. ketangkap. Deh. Daddy, water. Saya kira itu ke depan, ya, mudah-mudahan nanti kita bisa saling berkomunikasi. Saya senang sekali bisa bertemu. And next time saya akan ajak teman-teman yang nanti datang kemari untuk secara rutin bertemu. Saya terima kasih sudah bertemu beberapa ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah cukup lama, ya, 20 tahun, 12 tahun ada di sini. Itu menunjukkan spirit of survival orang kita ini tinggi, ya. Artinya dia bisa menyesuaikan diri dengan kondisi dengan baik. Tolong ini menjadi salah satu aset dan bisa ibu bapak saling menguatkan gitu, ya, saling belajar. Kalau misalnya ada sesuatu yang dihadapi, entah itu sekolah, atau kerjaan, atau anak-anak punya masalah apa, itu saya kira bapak ibu lebih tahu di sini. Yang jelas saya datang untuk membuka diri dan Pak Valen dan siap membantu bapak ibu. Kira-kira begitu. Ada Pak Valen bisa sampaikan, Pak Valen? Silakan. Sudah lengkap. Sudah. Oke. Ini kami nyiapkan sedikit buat makan malam, ya, hari Sabtu di sini. Mohon maaf mengganggu waktu weekendnya, tapi kami berusaha untuk bisa berakrab dengan Bapak Ibu semua, dan silakan jika ada yang mau disampaikan atau mau diusulkan, kami akan menyampaikan kemudian. Terima kasih. Terima kasih. Enjoy Salam. time. Udah siap makanannya belum? Belum Pak, mungkin sampai menunggu boleh dulu sebentar. Oh, Gaji 7.15 sih nanti katanya. karena masih banyak beberapa teman BHP yang menunggu, ya. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Karena bekerja. Ya. Siapa, Bu? Bilang Bu siapa, Bu, sambil kenalan? Saya dengan Faye, Bu siapa? Faye, V-I-V-E-Y, Dari mana, Bu? Boleh tahu? Horas, Pak. Sama Bu, Pak? Iya. Gimana, Kan Bu? tadi, Bingung dah. Apa, Bu, harganya, Bu? Simanjunta. Cuma Ya. Hotman Paris. Jadi kan Oh, Bapak tadi belum bisa 9 juta, ya? bukan lannya, bisa pengabean, LBP. Ya, silakan. Tadi kan Bapak jelasin soal kerjasama dengan yang dari pertanian, ya Pak, dari peternakan. Di sini kan ada keponakan saya kan peserta WHP, untuknya lulus. Oh ya, Nah, tapi kita ada ngobrol-ngobrol, kita punya tetangga dari Timor Leste. Ya. Gimana, Bu? Mereka bisa loh datang ke sini itu sampai dengan 30 orang, ya, sekitar 30 orang, Mbak Lili. Nah, mereka di sini diarahkan langsung dilokasikan, sudah dapat tempat kerja. Alangkah baiknya, maksudnya kalau misalnya untuk peserta WHP, kita maksudnya dari pihak konsulat bisa memfasilitasi seperti itu gitu loh Pak, seperti yang untuk pihak pertanian dari peternakan. siap. Ya, berpikir, jadi kalau misalnya memang sudah ada tempat, jadi kita mungkin ada nanti untuk WHP sekian 200, 2000, tapi kita kasih 200 atau misalnya 500 orang, sudah ada penempatan seperti itu. Jadi kayak gini, karena pihak dari Timor Leste itu Pak 30 orang, katanya sih Mereka kerjanya apa, Bu? Kalau boleh tahu? di Edge Care Pak, langsung sudah ke Edge Apa Care. namanya? Inscare. Edge Care ya. Apa itu tugasnya? Jaga orang tua. Iya, rumah panti jompo. Dan di sini kan ada
banyak sekali misalnya kita kerja di disability atau apa. Nah sangat karena kalau WHP oke lah, kerja di hospitality these hours you can go, kamu bisa kerja yang lain. Tapi saya berpikir, kenapa pemerintah kita nggak membuat kerjasama seperti itu? Jadi bisa dilihat peluang-peluang oke, karena di sini memang sangat membutuhkan tenaga kerja banyak sekali di Alice Springs ini terutama. It's care ya. Bisa excel, disability atau apa gitu Pak. Itu kalau nggak salah itu macam Itu berapa tahun tuh mereka? 4 tahun. itu ada semacam kerjasama antara Timor Leste Dan Australia ya. Australia juga Pacific Island. Oh iya. Itu apa namanya Pak? Dari Vanuatu. Dari Iya, iya. Karena ada visa, dia bisa tinggal di sini selama 4 tahun dan itu sudah ditempatkan kerja untuk disabilitas. Alangkah baiknya gitu Pak, karena kan kita kan ada banyak sekali tenaga kerja dan nanti mereka kan mau 3 tahun di sini, dan alangkah baiknya nanti ketika kembali ke Indonesia mereka bisa ya saya kurang paham untuk apa, yang penting kita kan ingin membantu Iya. tamatan dan semoga bisa diberikan sosialisasi mengenai WHP Pak. Dulu saya miskin sekali informasi mengenai WHP dan masih juga sampai sekarang ada beberapa masih miskin informasi mengenai WHP. Ada beberapa sekolah yang sangat mungkin dari pihak konsulat bisa sekali-sekali mengadakan kunjungan ke sekolah menjelaskan mengenai WHP. Mungkin nanti ya itu mungkin tugasnya Kementerian Pendidikan atau apa gitu Pak. Jadi mereka nggak tahu apa itu WHP sampai sekarang. Mereka tahu apa itu WHP. Nggak tahu Mbak. Mereka tahu. Gimana awalnya? Mungkin kalau menurut saya sih. Ya, gimana Bu Isran? TSA. Jadi masalah sekolah saya kira atau pekerjaan ini memang penting kita sampaikan, dan nanti akan teruskan kepada Jakarta agar mereka memberikan kesempatan atau memberikan peluang untuk bekerja. Sebenarnya makin banyak sebenarnya dari kita untuk kita lihat, cuma mungkin tidak sebanyak orang-orang Timor Leste yang tiap tahun di pulau gitu. Kalau kita kan kadang satu datang, 2 orang datang, 3 orang pulang. Satu lagi yang saya sampaikan sebelum kita akhiri untuk makan, saya dapat informasi dari Kementerian Dalam Negeri di NT ya, Northern Territory. Jadi mereka juga sedang mengamati sekarang tipikal orang Indonesia itu beda dengan orang Nepal. Kalau orang Nepal biasanya mereka itu sengaja dapat di sini hanya untuk mendapatkan PR. Oh, Hudson, no. Kalau PR, mereka kerja di No, mommy take a di video. Melbourne, di Sydney dan sebagainya. Dan mereka undang tuh bapak ibunya datang, anaknya, ponakannya semua kemari untuk for good Oh, I can give you a di toothbrush. sini. Nah orang Indonesia itu katanya enggak, mereka sangat appreciate gitu. Kalau kita itu memang menjadi PR memang bekerja gitu di sini dan untuk sekolah untuk ini. Jadi mereka berharap bahwa ya memang paling mudah ngurus PR itu dari NT. Karena memang sangat memerlukan sekali. Tapi mereka berharap ya tolong orang Indonesia ya kalau datang kemari jangan banyak yang pindah terus ke Perth, ke Sydney dan sebagainya, karena mereka sangat berharap ada masyarakat yang datang kemari untuk bekerja di sini. Ya kira itu ini fenomena yang saya terima dari teman-teman negeri, dan ini untuk saya share informasi aja. Tapi semuanya tergantung bapak ibu lah ya. Mau kerja di mana, mau pindah kemana itu saya nggak menghalang-halangi. Hanya ini sekedar informasi aja. But you have a good appreciation lah dari pemerintah setempat bahwa so far Indonesia itu nggak bermasalah dan sangat baik, sangat membantu dan nggak terlibat apapun, kriminalitas apapun nggak ada. Oh, that's good. Kita kerja keras Pak. Ya, 10 jam, 20 jam. itu diapresiasi. Udah banyak pekerjaan, misalnya udah kerja punya kerjaan tetap, masih baking gitu Pak, masih masak, jadi gitu.
nyindirannya loh. Ya kau kan nyindir aku dari tadi. Boleh lah biar seimbang. Pokoknya secara khusus Anda punya nama yang cukup di kata pemerintah Australia, khususnya di kemarin saya ketemu dengan Chief Minister yang baru ya, Lia Viasinaro di Darwin. Dia juga bilang bahwa warga negara Indonesia itu wonderful. Jadi mereka sangat terkenal, itu sangat meriah, gembira gitu. Ketemu orang Indonesia itu kayaknya kok nggak ada yang susah gitu kayaknya. Mereka Aku pakai happy. Saya bilang, just do we are, dia bilang gitu kan. Ya, jadi kita harus selalu friendly dengan orang dan mereka senang. Jadi kemarin secara khusus, Major Elespik bilang, tell your people, your mouth. please come again here, bring their friends, bring their colleague, datang kemari. Bring your mouth, hey. Ya, dan dia siap untuk membantu. Dia kemarin bilang, anything problem, saya punya nomor telepon di share. Kalau ada apa-apa, mentok di bawah, call me. Jadi saya udah bilang, tolong warga negara saya dijaga baik-baik. Mereka orang baik-baik semua, di sini untuk bekerja, untuk cari ilmu, cari uang. Nggak ada niat-niat jelek dari mereka. Jadi ya, tolong dibantu. Oh yes, for sure. Saya tahu di sini ada masalah sedikit ya dengan warga setempat. Beberapa lalu kan saya datang udah ada keributan ya, tapi itu kan bukan urusan bapak-bapak, itu kan masalah internal di sini. Ya Bu, gimana, Ibu Lili. Saya mau tanya Pak. Kamu dari Ibu siapa Bu? Bu Lili. Lili ya. Bu RT. Sekalian ngapalin. Dari mana Bu? Saya dari Bali Pak. Bali. Bali, cowok. Yang dari Bali. Ini loh Pak. Zaman-zaman dulu mensponsori family untuk datang ke sini itu mudah ya Pak ya. Untuk tahun-tahun ini belakangan ini kok rada susah gitu loh untuk mendapatkan approval. Walaupun hanya holiday visa kayak holiday gitu. Susah banget sekarang Pak. Susah tuh artinya ditolak atau Iya. Ditolak. Sekarang masalahnya begini, karena kita seperti di Indonesia itu kita kan kalau sudah keluar dari artinya keponakan, keluar dari kakak, keluarga utama itu nggak bisa, susah sekali. Misalnya kalau mau bawa keponakan ke sini, nah karena kita itu problemnya kan tidak ada surname kayak harus Manjunta. ya kalau di Bali kan nggak ada surname kayak gitu ya Pak ya. Tapi kalau ketemu Mandeloman Ketut ya banyak di Bali. Nah itu masalahnya, itu problem utamanya. Kayak nggak punya surname yang sama, yang sepertinya ini nggak connecting, bukan Saudara gitu. family. Maaf kan biasanya kalau sponsor itu diwawancara kan, ditanya kan, artinya kamu siapa yang nanggung di sana? Iya, ditanya itu semua. Iya, ditanya semua. Itu sekarang ini katanya dengar-dengar 600 juta aja tetap nggak memastikan kita tuh datang ke sini. 900 juta? Punya uang tabungan. Punya tabungan maksudnya. Bisa punya tabungan. Jangan bertengkar. Oh, ada biayanya? Enggak, maksudnya minimum punya uang. Itu sorry. Itu di RT apa di seluruh Australia? Oke. Oh ini bagus nih informasinya. Saya tidak pernah dengar ada, tapi Apa nih? sebenarnya Sop informasi daging aja. sapi. Saya aja kesini waktunya sebulan Bu, dapat visa. Jadi memang ya belum nih sebulan. Nggak tahu, pokoknya semua diputuskan di Canberra. Jadi semua tujuan visa itu diputuskan di Canberra. Tidak lagi melakukan itu karena di BHP
Tidak lagi menurut di sana sudah ada pakai PHP dingin ayam. Iya, that's one of the problem. Jadi memang kelemahan kita bisa dikatakan tadi ya dalam bahasa Inggris. Jadi memang ini yang membuat tadi pertanyaan Bu Mah. Bu Anca, tadi kenapa dari UK dan mana tadi? Cina. Ya. Kalau UK itu saya kira skema kolonial. Nah kalau Cina memang dia punya apa? Bagusnya Cina ini kan dia sudah punya formasi ya. Jadi kalau yang mau kerja di Timur Tengah begini, yang mau kerja di negara kan begini. Jadi mereka sudah disiapkan. Nah itu what we are doing now adalah bagaimana menyiapkan yang kerja kita itu tidak hanya ahli skill, tapi juga ahli bahasa. Nah problem ini nggak hanya di Australia. Tenaga kerja kita yang berangkat ke Timur Tengah pun banyak yang tidak dipakai bahasa Arab yang baik, sehingga punya masalah. Nah ini is our problem. Jadi ya kalau teman-teman atau punya saudara yang ingin kerja pas di Australia, please upgrade their capability of English sampai tadi berapa Bu? Kalau ada guru 8. Ya ampun, kayaknya gue nggak lulus. 4,5. Betul. Nah, saya punya kakak ipar juga mau sekolah di Australia juga 2 kali tes IELTS, baru kemudian masuk. Walaupun dia tes secara akademik sudah bisa masuk ke Monash, tapi karena IELTS-nya masih di bawah, tes lagi sampai 3 kali. Begitu masuk langsung diterima. Jadi emang what can we do ini kan standar Australia. Jadi kita harus we have to follow the rules dan bagus buat kita juga sebenarnya. Jadi meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita juga. Ya, Aduh, pusing. ada, ya saya kira udah waktunya makan ya Bu. Nanti Oh iya. udah Oke, siap. Saya siap mau makan. Makan Bu. Handphone baru, Cung. Ih, udah lama ini beli di Indonesia, Mak. Oh? Iya, ayo makan dulu. Daddy, makan. Ya sayang. Ya makan. Ayo makan sayang. Oh, yes, hi. Iya, Look. What? Look what is makan. Cebi. Daddy, eat something. enggak saya kenapa itu bahasa Ayo makan. Iya. Bapak dikira lakinya. Soalnya gue, aku kira tadi bapak yang samping itu tuh lakinya Mbak. Saya kira bukan orang Indonesia. Perawatan itu kayak Orang Indonesia itu sih yang ngomong Betawi banget. Betawi, ya Jakarta. Itu saya banget. Iya. Aduh, ngobrol sama si Bang Abdul itu. Iya, Betawi banget dia. Sama istrinya juga. Betawi itu tuh yang pakai kerudung tuh. Anaknya iya. Jarang tahu orang Betawi. Iya, kayaknya dia dong. Arab Betawi. Dia orang Spanyol tadi di kami. Bukan. Ya, makasih.